to my YouTube channel. Nah, teman-teman, perkenalkan aku Laras Junta dari kelas 4B, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Nah, jadi di video kali ini aku akan mengajak kalian untuk belajar mengenai bab mubtada wal khobar. Nah, untuk itu tonton video aku sampai selesai ya, supaya kita bisa memahami bareng-bareng mengenai materi mubtada wal khobar ini. Oke, langsung aja ke materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, jadi ini merupakan bab tentang mubtada wal khobar. Nah, apa sih mubtada itu dan apa sih khobar itu? Nah, ini ada mubtada, yaitu wal ismul marfu'ul ari anil awamilil lafziyah, yang artinya mubtada ini merupakan isim marfu yang i'rabnya dirofakkan, yang tidak dipengaruhi oleh amil secara lafaz. Nah, ataupun bisa kita katakan juga bahwa mubtada ini merupakan isim marfu yang terletak di awal kalimat. Nah, bisa juga kita simpulkan bahwa mubtada ini merupakan isim, yaitu kata benda yang berada di awal kalimat yang hukum bacaannya yaitu rofa atau dhamma. Nah, selanjutnya ada khobar. Nah, khobar ini wal ismul marfu'ul musnadu ilaihi, yaitu isim marfu yang i'rabnya dirofakkan, yang disandarkan terhadap mubtada. Nah, adanya khobar ini sebagai penyempurna dari makna mubtada. Tidak mungkin ada khobar kalau tidak ada mubtada, karena antara mubtada dan khobar itu keduanya saling berhubungan. Nah, bisa kita simpulkan bahwa mubtada itu sebagai subjek, sedangkan khobar adalah predikat. Nah, subjek ini yang diterangkan, sedangkan predikat itu yang menerangkan. Jadi keduanya saling berhubungan, bukan? Nah, sebagai contoh di sini adalah Zaidun qaimun. Nah, yang artinya Zaid berdiri. Nah, Zaidun berkedudukan sebagai mubtada. Nah, mengapa? Karena Zaidun ini merupakan isim marfu yang tidak dipengaruhi oleh amil secara lafaz. Nah, jadi sebelum Zaidun ini tidak ada amil secara lafaz, yaitu amil lain atau yang memerintah terhadap makna Zaidun ini. Nah, selanjutnya ada qaimun, yaitu berkedudukan sebagai khobar. Mengapa? Karena terletak setelah mubtada. Nah, qaimun ini menyempurnakan makna dari kata Zaidun ini. Jadi Zaid berdiri. Nah, jadi begitu. Terus ada juga ketentuan mubtada dan khobar. Nah, ini yang perlu kalian tahu, ketentuan dari mubtada dan khobar. Yang pertama, harus sama antara mufrad tasniyah maupun jamaknya. Nah, jadi ketentuan khobar dan mubtada dan khobar ini yaitu harus sama antara mufrad, tasniyah maupun jamaknya. Yang kedua, harus sama dalam muzakkar dan muannasnya. Nah, jadi harus sama dalam muzakkar dan muannasnya. Contoh di sini kan tadi Zaidun qaimun. Zaidun merupakan muzakkar dan khobar ini mengikuti dari mubtadanya tadi. Apabila mubtadanya muzakkar, maka khobarnya juga mengikuti muzakkar. Dan sebaliknya, apabila mubtadanya muannas, maka khobarnya juga ikut muannas. Contoh al-muslimatun qaimatun. Nah,
muslimatun merupakan mu'annas, jadi khobarnya mengikuti qaimatun, yaitu mu'annas juga. Nah, selanjutnya di sini ada zaidani qaimani dan zaiduna qaimuna, yaitu mufrad, tasnya ataupun jamak. Nah, teman-teman, jadi ini adalah yang kedua, yaitu pembagian mubtada. Nah, mubtada ini ada mubtada dzahir dan ada mubtada dhamir. Nah, apa sih mubtada dzahir itu dan apa sih mubtada dhamir itu? Nah, jadi mubtada isim dzahir itu adalah mubtada yang bukan merupakan kata ganti, bukan berupa kata ganti gitu. Nah, contohnya seperti tadi zaidun qaimun ataupun muslimatun qaimatun. Nah, itu merupakan mubtada isim dhamir. Nah, sedangkan mubtada isim dhamir yaitu mubtada yang merupakan kata ganti seperti ana qaimun. Nah, isim dhamir ini ada 12. Nah, di sini sebagai contoh saya mencontohkan ana qaimun. Nah, ana ini yaitu saya. Nahnu juga merupakan isim dhamir. Nah, bagaimana cara mengikraskannya, yaitu ana ini sebagai mubtada, yaitu mubtada yang dirofakkan. Tanda rofaknya yaitu mabni sukun. Nah, sedangkan lafaz qaimun ini sebagai khobarnya, menjadi khobar yang dirofakkan dan tanda rofaknya dengan dhammah. Nah, jadi ana qaimun, saya berdiri. Nah, selanjutnya ada contoh lain yaitu nahnu qaimuna. Nah, mengapa nahnu qaimuna? Nahnu merupakan mubtada dan qaimuna merupakan khobarnya. Nah, nahnu berkedudukan menjadi mubtada yang dirofakkan dan rofaknya itu mabni dhammah. Sedangkan qaimuna menjadi khobar yang dirofakkan dan tanda rofaknya yaitu wawu karena jamak muzakkar salim. Nah, jadi begitu. Adapun contoh lain seperti anti qaimatun. Mengapa anti qaimatun? Karena anti merupakan dhamir kamu perempuan. Nah, jadi khobarnya qaimatun juga mengikuti dari mubtada'nya itu. Nah, jadi begitu tentang mubtada wal khobar. Nah, teman-teman, jadi itulah tadi bab mengenai mubtada wal khobar. Nah, segitu aja ya video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, see you next time in next video. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. And thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.